Akan mulai ya cara merawat indukan muda ini yang ada di kandang peternak etika. Jadi dua indukan yang sama-sama kemarin bertelur dan telurnya kami gagarkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan peternak etika. Gimana teman-teman, kabarnya baik sehat ya? Hari ini kita di kandang, kita akan ya sharing tentang dua indukan muda yang kemarin bertelur ya. Jadi kelau itu kemarin juga bertelur, tapi nggak sempat saya record ya. Tapi telurnya juga saya gagarkan, nggak saya tetaskan, sama dengan si hitam ini. Jadi si hitam ini kemarin bertelur, ayam telurnya saya panen, saya ambil semua ya, karena berbagai alasan lah. Pada intinya saya tidak menetaskan ini ayam-ayam muda ini, induk-indukan muda ini, indukan-indukan tembean ya, yang ada di kandang peternak etika. Jadi ini kita akan rawat, akan kita urus hari-harinya supaya dia cepat bertelur. Dan bisa dilihat ya, yang kelau itu sudah bagus tuh, bodinya udah semok. Nah, itu sudah segede itu, gemuk itu biasanya nggak lama lagi akan bertelur lagi. Dan ini sudah berapa ya, sekitar 10 harian ya dari nggak saya tetaskan, saya panen telurnya ya, si itu, si kelau itu ya. Kalau si hitam ya sudah sekitar hampir 2 mingguan. Jadi tinggal kita rawat aja. Perawatannya sangat mudah ya, mengalir saja. Ya, pertama tentu perawatan pertama pemberian pakan ya. Jadi pemberian pakan diusahakan makannya kenyang seperti ini. Temboloknya terisi penuh full ya, supaya dia ya tidak lapar atau kelaparan di dalam kandangnya, tidak ibaratnya ya. Biasanya kalau ayam lapar tuh gelisah ribut saja. Tapi kalau kenyang seperti ini, temboloknya kenyang seperti ini full ya, dia akan lebih tenang di kandang juga ya, mempercepat dia berproduksi kembali. Apalagi kalau pemberian pakannya jagung ya, tentu akan lebih cepat kalau menurut pengalaman saya. Tapi ini saya santai saja ya, yang penting saya rawat, saya beri makan, saya beri minum sesuai dengan rawatan hariannya. Jadi itu aja sih untuk pemberian pakannya. Terus rawatan kedua tentu ya penyiapan kandang. Penyiapan kandang ini sangat perlu ya. Ini kalau ini dua indukan satu pacakan ini ya tentu efektif ya. Jadi efektif untuk perjodohan. Nah, penyiapan kandang ini sangat perlu. Jadi kandang ini tolong disiapkan ya, mulai dari tangkringannya, tempat bertelurnya. Nah, itu harus ada ya. Jadi itu sangat mudah dan gampang saja. Ini kemarin kenapa saya satukan, karena memang sengaja ya, dan pacakan yang tua itu memang mau saya istirahatkan. Makanya ini indukannya kita jadikan satu seperti ini. Dan kebetulan di sini kan juga bisa dilihat sendiri untuk petarangannya di box yang seini. Terus terang kan dia ada dua petarang lah, itu kiri kanan. Nah itu, jadi penyiapan kandang ini sangat berpengaruh juga ya. Ya, kerja sewaktu-waktu bertelur atau berproduksi, dia tidak bingung di mana tempat menelurnya, di mana tempat dia ya berproduksi telur. Nah, itulah ya. Itu dua cara kami ya, tentu dua cara kami sederhana saja dalam merawat indukan-indukan ini, indukan-indukan muda, calon indukan Masin ya. Dia belum pernah menetaskan tapi sudah pernah bertelur, cuma telurnya saya gagarkan. Kembali kedua indukan ini, jadi indukan ini hasil dari ternak kita sendiri ya, termasuk jantannya itu. Nah, jadi ini hasil saya cetak sendiri, saya siapkan sendiri dari ya kandang kita, dari indukan-indukan di dalam kandang kita ya. Ini jadinya. Nah, terus terang memang saya peternak etika ini ya senang mencetak, menyiapkan indukan-indukan ini. Karena apa, kalau kita bisa mencetak, menyiapkan sendiri, otomatis ya kita agak irit ya tentang
penyiapan indukan atau tentang biaya yang harus kita keluarkan dalam menyiapkan indukan. Ya kalau peternak-peternak rumahan kecil ini memang ya enaknya memang mencetak sendiri ya, karena memang kita skalanya kecil, lebih mudah, lebih gampang dalam menyiapkan. Sewaktu ayam-ayam ini sudah gadis, sudah lancuran, sudah dirian, tinggal kita pilih mana yang bagus ya kita jadikan ya istilahnya babonan atau calon indukan di kandang seperti ini. Dan saya memilih dua ini kan saya lihat juga memang dari body, dari bentuk ya, dari bulunya halus kayak gini, dari posturnya yang hitam tuh tinggi. Nah ini sudah salah satu kriteria dari saya ya, dari peternak etika untuk ini yang untuk dijadikan indukan. Dan bisa didengar ya suaranya sudah ada yang kekek lagi itu bertelur itu, bisa dipastikan ya. Mudah-mudahan ya akhir-akhir bulan ini sudah pada nelur ya, ini di antara dua indukan ini. Ya saya akan memaksimalkan dalam perawatannya, memaksimalkan dalam pemberian pakannya. Nah itu dia lihat ya suaranya kokok itu si klau itu, pastinya dia kokok juga. Nah itulah namanya kita ini peternak ya, tentu harus ada feeling, harus ada ibaratnya ya tahu ya, oh calon indukan kita ini begini, oh calon indukan itu begitu kan, kita harus tahu. Dan tadi sudah kami utarakan untuk perawatan calon dua indukan kami ya cukup sederhana ya, hanya gampang, hanya dengan memberian pakan yang cukup, yang bagus, kebutuhan proteinnya terpenuhi, minumnya juga terpenuhi ya, baru kita siapkan kandangnya, tempat telurnya. Nah itu ya cara penyiapan dan perawatan indukan di kandang peternak etika. Nah, cukup mudah, cukup simpel dan semua bisa. Dan saya yakin setiap peternak punya cara masing-masing ya, tak terkecuali kami peternak etika. Cara itu bisa ya semua dilakukan, bagaimanapun caranya kan tujuannya satu, indukan-indukan ini cepat berproduksi, cepat bertelur kembali seperti yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan lah, saya berharap dengan dua cara itu indukan saya ini cepat bertelur kembali, cepat berproduksi kembali, cepat menghasilkan telur dan menghasilkan DOC di kandang kami. Itu harapan peternak etika ya. Harapan sih boleh, tapi tetap dibarengi dengan ikhtiar usaha. Usahanya itu tadi dengan memberikan pakan yang teratur, pemberian makan yang cukup ya, penyiapan kandang itu salah satu usaha atau ikhtiar yang kami lakukan. Tentu ya semua kembali ke rezeki juga ya, rezeki kita masing-masing. Itu aja ya sharing kalian ya. Ya saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak etika. Bye bye.